Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian semua yang saat ini sudah dan masih stay, yang sudah siap, yang sudah stay di channel YouTube ini. Ya, di video ini teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, dan pada pagi hari ini kita masih seperti biasa belajar di rumah. Ya, kalian tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana. Sekali lagi Bapak imbau kepada kalian untuk tetap di rumah, stay at home, jaga kesehatan, jaga makanan kalian ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bahasa Inggris ya. Kita bahasa Inggris nih kelas 8. Oke, silahkan dibuka LKS-nya, yaitu kalian bisa buka halaman 36 ya, halaman 36. Dibuka LKS-nya, kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang kemarin ya. Halaman 36. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Oke, kita pakai warna ini ya. Oke, sudah siap? Halaman 36 ya. Oke, di situ kalau kalian lihat, oke, oh di sini sudah ada ya. Nah, ini dia. Kemarin ada VR juga ya. Itu tolong dikerjakan PR-nya ya, yang sudah silahkan difoto ya, dikirimkan ke Bapak secara pribadi di nomor WhatsApp yang sudah tersedia. Oke ya, itu PR yang kemarin. Oke, hari ini kita akan membahas yaitu lanjutan yang kemarin, tepatnya ini ada bagian H, read the text below, put T for true statements and F for false statement. Oke. Jadi kita disuruh baca di sini. Kemudian nanti di halaman selanjutnya ada perintah untuk memilih kalimat itu benar atau true atau salah ya, atau salah false. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Nanti kita coba artikan dari kalimat yang sudah tersedia ini. Ini sebetulnya sama ya, yang beda ya. Ini bahasan baru. An embracing moment. Ya, an embracing moment itu adalah momen yang memalukan artinya. Oke, kita baca terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, an embracing moment. My friend and I went to a traditional market in my city 2 weeks ago. We wanted to buy some clothes for my brother. The weather was so hot at that time, so my friend used her umbrella to protect us from the sunshine. Okay, we walked to the main road for 10 minutes because our dorm is quite far. Then we waited for a public transportation. However, something embarrassing occurred to us when he wanted to step in the public transportation. The umbrella could not be pulled down. We had tried to pull down the umbrella, but it still could not because we had to go soon. We used the umbrella in the public transportation. I know it was really embarrassing, especially when people in the public transportation looked at us oddly and looked at us. But we could not help it. After 20 minutes, we arrived at our destination. We hurriedly stepped down from the public transportation, then we looked for an umbrella repairing. Finally, the umbrella could be pulled down and we started to hunt for some clothes after that. Oke, ini adalah kalau kita artikan ya. Jadi kita artikan ya, momen memalukan atau embracing moment. Teman saya dan saya pergi ke pasar tradisional di kota saya 2 minggu yang lalu. Nah, kami ingin membeli beberapa pakaian untuk saudaraku.
Cuacanya sangat panas saat itu, jadi temanku menggunakan payungnya untuk melindungi kami dari sinar matahari. Nah, kami berjalan ke jalan utama selama 10 menit karena asrama kami ya cukup jauh. Lalu kami menunggu untuk transportasi umum. Ya, namun sesuatu yang memalukan terjadi pada kami ketika kami melangkah ke angkutan umum, ya, public transportasi, angkutan umum atau transportasi umum. The umbrella could not be pulled down. Payungnya tidak bisa ditarik ke bawah, gitu ya. Kami telah mencoba untuk menarik turun, tapi payungnya masih belum bisa. Karena kami harus segera pergi, kami menggunakan payung di depan umum, di depan transportasi umumnya, di depan angkutan umumnya. Jadi ceritanya ini payungnya tetap dipakai di angkutan umumnya, gitu kan. Nah, I know it was really embarrassing. Saya tahu itu benar-benar memalukan, terutama ketika orang-orang di angkutan umum memandang kami dengan aneh dan menertawakan kami. Laughed at us. Laughed itu menertawakan. But we could not help it. Tapi kami tidak bisa menahannya. After 20 minutes, setelah 20 menit, kami tiba di tujuan. Kami bergegas turun dari angkutan publik. Lalu kami mencari tukang reparasi payung, reparasi, pembetul payung, servis payung. Akhirnya payung bisa ditarik ke bawah dan kami mulai mencari pakaian setelah itu. Jadi ini kisahnya seperti itu ya. Di payung yang bisa tarik ke bawah, dia dipakai di angkutan umumnya, terus diketahuin sama orang, kan memalukan. Nah, di sini tugas kita adalah menentukan kalimat-kalimat mana yang benar dan yang salah. Ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 37 kalau di LKS ya. Number 1, the writer and her or his friend went to mall. True or false? Benar atau salah? Penulis dan temannya pergi ke mall. Benar apa salah? It's false. Salah. Kenapa? Karena di sini dijelaskan a traditional market. My friend and I went to a traditional market. Temanku dan saya pergi ke pasar tradisional. Pasar tradisional itu pasar biasa, bukan mall, ya. Kalau mall kan pasar modern, ya. Ini pasar tradisional market. Jadi jawabannya adalah false. Number 1 is false. Yes, false. Okay, next, number 2. The writer wanted to buy clothes for his or her sister. Penulis menginginkan untuk membeli sebuah baju untuk saudara perempuannya. True or false? Benar apa salah? The answer is false. Why? Kenapa? Penulis ini membeli baju bukan untuk saudara perempuannya, tapi untuk saudara laki-lakinya. For my brother. Ya, di situ. We want to buy some clothes. We want to buy some clothes for my brother. So the answer is false. Next, number 3. Nomor 2 false ya. Ini false. Next, number 3. They used an umbrella to protect them for sunshine. Mereka menggunakan payung untuk melindungi mereka dari sinar matahari. Yes, this is true, benar. Tadi sudah ada di atas ya. Number 4, they had to walk for 10 minutes to the main road. Mereka berjalan selama 10 menit untuk ke jalan utama. Yes, right, it's true. Yeah. Next, number 5, the umbrella could not be pulled down. Ya. Payungnya tidak bisa ditarik ke bawah. Yes, is it right? This is right. It is right. True. See, number 5 is true. Next, number 6, they use the umbrella in a public transportation. Yes, true. Mereka menggunakan payungnya di angkutan umum. Ya, benar ya. Finally, they abandoned the umbrella. Terakhir, mereka meninggalkan payungnya. Oh enggak. Tadi sudah dijelaskan. Dia mencari tukang payung ya, bukan dibuang atau bukan ditinggalkan payungnya. So, the answer is false. Number 8, they looked for an umbrella repairman after they arrived. Mereka melihat sebuah orang pembetul payung ya setelah mereka tiba. Yes,
This is right. True. Next, number 9, people in the public transportation helped them to pull down the umbrella. Orang-orang di angkutan umum itu menolong mereka untuk menurunkan payungnya. Enggak. Ya, salah. This is false. This is false. Kenapa? Justru dia menertawakan orang orang ini ya, menertawakan apa si penulis ini ya, bukannya menolong tapi menertawakan. Next, number 10. The writer thinks that it was a happy experience. Penulis berpikir ini adalah sesuatu yang sebuah pengalaman yang menyenangkan. Benar apa salah? Salah ya, false. Justru ini memalukan. Ya tadi sudah dijelaskan. Sini embracing moment yang memalukan, bukan yang happy moment tapi embracing moment. Oke, nice. Kita lanjutkan lagi bagian I. Di sini kalian bisa lihat orientation, events, orientation ya. Ini sama kayak tugas yang PR yang kemarin ya. Kalian tentukan mana orientasinya, eventsnya, orientation. Oke, kita isi yang bagian ini dulu ya. Orientation kita cari, event sama orientation. Kita balik ke ke paragraf. Oke, kita coba telaah ya. Jadi kuncinya di sini adalah tadi kita disuruh menentukan orientation. Orientationnya apa sih Pak? Gitu ya. Orientationnya adalah sebuah pengenalan ya di awal cerita. Pengenalan awal cerita, suasananya bagaimana, diceritakan semua di situ secara umum. Nah, baru dijelaskan menuju event. Event ini adalah kejadian-kejadian utama. Kejadian utama yang terjadi pada saat cerita itu diceritakan. Setelah event baru ke reorientation adalah penyelesaian masalah. Jadi ceritanya sudah mulai berangsur turun. Jadi ini akhir dari cerita ya, orientation itu. Jadi yang pertama ini, kedua events, ketiga orientation. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu orientationnya. Yang pertama, oke, kita baca di paragraf pertama ya. My friend and I went to a traditional market in my city 2 weeks ago. We want to buy some clothes for my brother. The weather was so hot at the time, so my friend used her umbrella to protect us from the sunshine. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di paragraf pertama ini adalah ini yang disebut dengan orientation. Kenapa? Karena di sini penulis mencoba untuk memperkenalkan kepada pembaca atau kepada kita apa yang dilakukannya, ya, bagaimana suasananya, apa yang kemana dia pergi, gitu kan, apa yang diinginkan olehnya. Karena itu di sini sudah jelas ya. Kalau kita artikan, ya, di sini. My friend and I, teman saya dan saya pergi ke pasar tradisional di kota saya 2 minggu yang lalu. Kami ingin membeli beberapa pakaian untuk saudara laki-lakiku. Cuacanya sangat panas saat itu. Nah, ini kan suasananya disebutkan cuaca sangat panas saat itu. Jadi temanku menggunakan payungnya melindungi kami dari sinar matahari from the sunshine. Ya, ini adalah orientationnya. Nah, jadi kalian tulis di sini adalah paragraf pertama. Paragraf pertama. Ditulis semua paragraf pertama di orientation ini. Oke, sudah, silahkan ditulis ya. Itu jawabannya di paragraf pertama. Harus ditulis semua. Berarti dari my friend sampai kepada sunshine. Next, kita cari yang eventsnya. Event ini adalah kejadian utama ya. Kejadian utama yang terjadi pada saat cerita itu berlangsung. Nah, kita lihat paragraf kedua. We walked to the main road for 10 minutes because our dorm is a little far. Then we went for a public transportation. However, something embarrassing occurred to us when we wanted to step in the public transportation. Sampai kepada akhir paragraf di sini. Ini adalah event, ya, kejadian utamanya. Di mana letaknya? Tentunya di sebelah sini. The umbrella couldn't be pulled down. Ya, the umbrella couldn't be pulled down. Ini nih kejadian utamanya. Jadi eventsnya adalah paragraf
kedua. Ditulis ya dari yang pertama sini nih, dari we walk dari we walk sampai pada sini. Ini adalah events. Jadi kalau kita tulis di sini orientation, ini event. Nah, kalau sudah ini berarti tinggal di orientation. Berarti sisanya di sini reorientation. Kalau kita artikan ya, dari after sampai ini, setelah 20 menit kita sudah kami tiba di tujuan, kami bergegas turun dari angkutan publik atau angkutan umum. Lalu kami mencari tukang reparasi payung. Akhirnya payung bisa ditarik ke bawah dan kami mulai mencari pakaian setelah itu. Yes, ini adalah di orientation atau penyelesaian masalah. Jadi masalahnya sudah selesai. Ya, ceritanya sudah selesai, itu namanya reorientation. Nah, ini kalian tulis yang tadi, harus ditulis semua ya. Jangan ditulis orientation ininya, tapi ditulis semua. Ini paragraf ini ditulis semua di sini. Ya, 1 2 3 ditulis semua. Oke, sementara kalian tulis nanti ya, silahkan ditulis. Boleh kalian tulis nanti setelah pelajaran berlangsung, kalian tandai dulu tulis, tapi yang pasti harus ditulis, jangan sampai enggak ya. Oke. Kita lanjutkan terlebih dahulu yang bagian J. Find out the language features of the text. Kita cari bahasa-bahasa atau bentuk-bentuk bahasa dari teks tersebut ya. Di sini disuruh untuk mencari point of view, kemudian time connectors, and simple past tense. Point of view itu adalah disebut dengan sudut pandang ya. Ingat, sudut pandang itu ada dua secara umum ya. Ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang ketiga ya. Yang pertama ini adalah dia biasanya menceritakan dirinya pribadi ya, yang ditandai dengan ada kata apa, aku atau saya, atau kalau ini aku saya tunggalnya, kalau jamaknya kami. Nah, ini ciri-ciri dari point of view, sudut pandang pertama. Nah, kalau yang sudut pandang, kita ganti dulu deh. Ya, kalau sudut pandang orang ketiga itu dia penulis tidak terlibat secara langsung dalam cerita tersebut. Ya, dia menceritakan orang lain, menceritakan tokoh orang lain. Jadi bukan menceritakan diri sendiri. Nah, biasanya dalam kalimat itu disebutkan ada kata dia atau he, she, ya. Kemudian apa? Mereka. Ini adalah orang-orang sudut pandang ketiga, ya. Jadi penulis nggak menceritakan dirinya sendiri, tapi menceritakan orang lain. Nah, kalau kita lihat dari konteks di atas, di sini ya nih, di sini sudut pandangnya kira-kira menurut kalian yang mana? Sudut pandang orang pertama atau ketiga? Yang mana yang? Yes, right. This is the first person perspective. Nah, kalau di sini kalian lihat ya, di sini terdiri dari my friend and I. Nah, ini we, ada kata we walk, we walk. Nah, ini adalah sudut pandang orang pertama. Kenapa? Karena menceritakan pengalaman dia, menceritakan pengalaman mereka, yang artinya we, kami, ya kami atau kita. Nah, ini berarti pakai sudut pandang yang pertama karena dia penulis terlibat secara langsung dalam sebuah kasus tersebut atau cerita tersebut. Berarti jawabannya adalah point of view-nya adalah first person perspective.
ya. First person perspective. Time connectornya ini biar lebih mudah ketika Bapak nanti dijelaskan nanti. Ini kalian tulis ya, siapkan ditulis ini time connector. Kemudian nanti kalau misalnya disuruh simple past tense tulis. Kita cari yang time connector dulu ya. Nanti kalian sambil ditulis ya. Oke, sambil ditulis. Time connectornya itu adalah ini because, then, kemudian ya, when, then, after, then, finally. Nah, inilah kata penghubung waktu ya. Itu adalah time connectornya. Kemudian simple past tense-nya. Ya, yang simple past tense. Yang di sini nih simple past tense ya. Kita cari simple past tense adalah dia pakai verb 2 ya. Simple past tense-nya itu adalah pakai verb 2. Simple past tense-nya pakai verb 2 ya. Oke, verb 2-nya kita cari di sini. When. Ini verb 2. Verb 2 itu ya. Kemudian wanted, used, walked, kemudian waited for a person, however something embracing, occurred, wanted, mana lagi, as we use it in public transportation, new, look it, lock it. Arrived, kemudian look it, started. Ya, ini yang ditandai ini adalah yang tanda merah ini adalah simple past tense. Silahkan ditulis di LKS-nya. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke halaman 38 ya. Kita masuk ke halaman 38. Halaman 38 ya. Kita masuk ke halaman 38. Di sini kalian bisa baca ya. Kita baca dulu ya. Halaman 38 ini. Vacation to London. Mr. Richard's family was on vacation. They are Mr. and Mrs. Richard with two sons. They went to London. They saw their travel agent and pocketed their tickets. They went to the British Embassy to get visas and to enter Britain. They had booked 14 days tour. This included travel and accommodation. They also included tours around London. They boarded a large Boeing flight. The flight was nearly 14 hours. On the plane, the cabin crews were very friendly. They gave them newspaper and magazine to read. They gave them food and drink. There was a film for their entertainment. They had a very pleasant flight. They slept part of the way. On arrival at Heathrow Airport, they had to go to customs and immigration. The officers were pleasant. They checked the document carefully and their manners were very polite. Mr. Richard and his family collected their bags and went to London welcome desk. They arranged the transit to a hotel. The hotel was a well-known 4-star hotel. The room had a perfect view of the park. The room had its own bathroom and a toilet. Instead of keys, they inserted the key card to open the door. On the third floor,
There was a restaurant serving Asian and European food. They had a variety of foods. The 2 weeks in London went fast. At the end of the 14th day, they were quite tired, but they felt very happy. Kita artikan. Keluarga Pak Richard sedang berlibur. Mereka adalah Tuan dan Nyonya Richard dengan 2 putra. Mereka pergi ke London. Mereka melihat agen perjalanan mereka dan memesan tiket mereka. Mereka pergi ke kedutaan besar Inggris untuk mendapatkan visa untuk memasuki Inggris. Mereka telah memesan tur 14 hari. Ini termasuk perjalanan dan akomodasi. Mereka juga termasuk tur di sekitar London. Mereka naik pesawat Boeing besar. The flight was nearly 14 hours. Penerbangan itu hampir 14 jam. Di pesawat, awak kabin sangat ramah. Mereka memberi mereka koran dan majalah untuk membaca. Mereka memberi mereka makanan dan minuman. Ada film untuk hiburan mereka juga. Ya, mereka punya sangat they had a very pleasant flight. Mereka memiliki penerbangan yang sangat mengesankan, menyenangkan ya. Kemudian they slept part of the way. Mereka tidur sebagian. On arrival at Heathrow Airport, setibanya di bandara Heathrow, mereka harus pergi ke bea cukai dan imigrasi. Para petugas itu nyaman. Mereka memeriksa dokumen dengan hati-hati dan sopan santun. Mereka sangat sopan ya. Tuan Richard dan keluarganya mengambil tas mereka dan pergi ke London Welcome Desk. Mereka mengatur transfer ke sebuah hotel. The hotel was a well-known 4-star hotel. Hotel itu adalah hotel bintang 4 yang terkenal. Kamar memiliki pemandangan. The room had a perfect view of the park. Kamarnya memiliki pemandangan taman yang sempurna. Kemudian kamarnya itu pula memiliki kamar mandi dan toilet sendiri. Kemudian alih-alih kunci, mereka memasukkan kartu kunci untuk membuka pintu. Di lantai ketiga ada restoran yang menyajikan makanan Asia dan Eropa. Mereka punya beragam makanan. The 2 weeks in London went fast. 2 minggu di London berlangsung cepat. Pada akhir 14 hari mereka cukup lelah, tetapi mereka merasa sangat bahagia. They felt very happy. Nah, di sini kita akan ada dua teks ya. Sekarang kita baca dulu terlebih dahulu yang bagian teks kedua. Beautiful days in Georgia. Last week, my friend and I went to Georgia. We visited many places. First, we visited Parenthesis Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blow across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky. Also, there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Second, we visited Gambira Local Zoo. We saw many kinds of animals, such as monkeys, tigers, crocodiles, snakes, etc. We looked around the zoo and took pictures of those animals. Then we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Diartikan ya. Minggu lalu saya dan teman saya pergi ke Jogja. Kami mengunjungi banyak tempat. Pertama, kami mengunjungi pantai Parangtritis. Matahari bersinar terang dan pemandangan di sana sangat indah. Kami merasakan angin bertiup menyeberang ke kami. Kami juga melihat banyak orang di pantai itu. Ada banyak burung terbang di langit. Juga ada banyak penjual yang menjual berbagai macam souvenir. Kedua, second, kami mengunjungi kebun binatang. Kebun binatang Gembira Loka. Kami melihat banyak jenis binatang seperti monyet, harimau, buaya, ular, dan lain-lain. Kami melihat sekeliling kebun binatang dan mengambil gambar binatang-binatang itu. Kemudian kami merasa lapar, jadi kami pergi ke sebuah restoran. Segera setelah kami selesai makan siang, kami memutuskan untuk pulang. Nah, tugasnya berarti kita cari sekarang orientation, events, and orientation-nya. Dari teks 1 dulu ya, teks 1 di sini. Teks 1 di sini orientation-nya adalah, silahkan kalian catat ini tulis ya. Orientation-nya paragraf pertama. Karena paragraf pertama karena dia menceritakan secara umum di situ. Dari mulai
berencana liburan, kemudian memesan tiket, ya, sampai kepada bagaimana penerbangan itu berlangsung sampai 14 jam, ya. Kemudian, nah ini disebut dengan orientasinya, pengenalan, ya. Jadi kalian tulis di sini dari Mr. Richard sampai 14 hours itu di kotak teks 1 bagian orientation. Kemudian eventsnya adalah dari sini sampai they had a variety of foods. Ya, karena di paragraf selanjutnya ini adalah di paragraf terakhir dia sudah selesai ceritanya. Jadi 2 minggu di London berlangsung cepat. Pada hari 14 mereka cukup lelah, tetapi mereka sangat bahagia. Jadi ini reorientation, reorientation. Ini event. Ya, ini orientationnya. Silahkan ditulis ya, ditandai dulu, ditulis. Kalau nggak mau di LKS silahkan tulis di buku tulis. Itu teks 1. Oke, sekarang teks 2-nya. Kita tentukan teks 2-nya orientasi ini sini ya. Yang mana orientasinya, eventsnya sama orientasinya. Nah, di teks 2 ini orientasinya adalah dari last week sampai many places. Nah, ini orientationnya. Ya, last week when I went to Jogja, we visited many places. Ini adalah orientasinya. Kemudian orientasinya adalah dari first, ya, dari first ini sampai kepada restoran. Ya, sampai ke restoran. Nah, kemudian, nah itu eventnya ya. Kemudian setelah event kita tentukan lagi reorientation. Nah, ini reorientation. Nah, yang merah itu adalah orientation, yang biru eventsnya, yang ungu adalah reorientationnya. Silahkan ditulis ya. Jadi kejadian utama itu dari dijelasin sama yang first sampai ke terakhir yang mana tuh? Second sampai kepada restoran. Sampai kepada mereka lapar kemudian pergi ke restoran, itu eventsnya. Events. Ini yang biru adalah orientation. Reorientation, sorry. Oke, sudah ya. Nah, sudut pandang, kita tentukan sudut pandangnya terlebih dahulu ya, point of view. Dari teks 1 terlebih dahulu. Dari teks 1, sudut pandangnya itu adalah, kita lihat, ingat sudut pandang itu sudut pandang pertama atau ketiga. Kalau pertama menceritakan diri sendiri, kalau sudut pandang ketiga menceritakan orang lain. Oke, kita berarti yang mana? Ya, karena di sini penulis tidak menceritakan atau keterlibatannya di dalam sebuah cerita tersebut, maka ini adalah merupakan sudut pandang orang ketiga. Kenapa? Karena dia menceritakan orang lain. Dia menceritakan keluarga Mr. Richard. Ya. Kemudian, nah ini dia menceritakan orang lain tanpa keterlibatan dirinya sendiri. Jadi jawabannya adalah di sini di paragraf yang pertama. Third person perspective. Ini jawabannya ya. Yang untuk teks 1. Third person perspective. Perspektif orang ketiga. Ditandai dengan kata tadi Richard's family. Ya. Oke, sekarang kita tentukan kalau yang teks 2 ya. Teks 2 sudut pandang keberapa? Ya, betul, sudut pandang pertama. Kenapa? Karena dia menceritakan dirinya sendiri. Dia, penulis ini terlibat dalam cerita tersebut. Ya, jadi sudut pandang pertama. Apalagi sudah jelas di sini ada kata we.
kami ya, atau ada I juga, my friend I. My friend and I itu masuknya ke we karena lebih dari satu. Bukan hanya saya tapi my friend juga. Nah, berarti lebih dari satu we. Nah, itu adalah jadi sudut pandang pertama. First person perspective. Ya, yang tadi. Kemudian kita cari time connectors. Oh ya, sini ya time connectornya. Kata hubung. Di kalimat pertama itu kata hubungnya apa? Kita cari kata hubungnya. Kata hubungnya itu adalah on arrival, kemudian at the end. Cuma ada dua ya kata hubungnya. Time connectorsnya di teks 1 itu. Jadi di sini kalian tulis di sini, sorry. Nah, at the end dan tadi apa? On arrival. Ya. Teks 2 ini teks 2 ini time connectornya adalah last week, first, second, then. Ya, itu. Nah, sekarang kita cari simple past tense. Nah, untuk simple past tense-nya ini adalah tugas kalian ya. Dari teks pertama dan teks kedua dicari simple past tense-nya. Ingat simple past tense itu adalah verb 2. Cari verb 2-nya. Verb 2, ingat verb 2 itu biasanya ditandai dengan berakhiran verb 1 ditambah ed. Ya. Kalau misalkan yang beraturan atau reguler. Kalau yang tidak beraturan berarti kalau yang tidak beraturan berarti gimana? Ya, kalau yang tidak beraturan beda-beda. Contohnya, kalau yang tidak beraturan ya, eat, eaten. Ini artinya apa? Makan. Sama-sama makan. Makan. Eat, eaten. Ini namanya irregular atau tidak beraturan. Verb yang tidak beraturan. Nah, sementara yang beraturan, contohnya apa? Contohnya, ayo apa? Tiba-tiba kira-kira apa? Ayo, kira-kira apa yang beraturan itu apa? Yang berakhiran ed ya. Contohnya misalkan walk, verb satunya walk, verb 2 ini verb 3 ya. Verb itu kan ada 3. Walk, walked ya. Kalau verbnya ed ini juga ed gitu. Ini yang beraturan, yang berakhiran ed. Walked. Apalagi misalkan apa yang berakhiran ed banyak ya, kalian bisa cari. Nah, berarti kalian silahkan lihat di sini ya, di atas ini. Nah, cari verb 2. Ingat, dalam sebuah kalimat bahasa Inggris apapun itu, kalimat bahasa Inggris yang baik ya, itu pasti mengandung subjek, predikat atau kata kerja, dan objek. Ya, sama kayak bahasa Indonesia. Dan kata keterangan. Jadi SPOK ya. Ini kalimat bahasa Inggris yang sempurna. Subjek, predikat, kata kerja ya. Ini kata kerja atau verb. Jadi kalau misalkan bahasa Inggris subjek, verb plus objek gitu. Nah, caranya kalau kalian disuruh mencari verbnya, berarti carilah kata setelah subjek. Nah, subjek itu apa? I, we, they, you, she, he, it. Nah, ini subjek. Subjek itu adalah pelaku, maksudnya pelaku. Orangnya, ya, orang yang melakukan. Verb, kata kerja atau kerjaannya. Jadi pelaku ini melakukan sebuah pekerjaan. Nah, gitu ya. Jadi subjek itu adalah pelakunya, orangnya, orang yang melakukan, orang yang melakukan pekerjaan. Nah, apa kerjaannya? Yaitu apa tuh? Tergantung kalimatnya. Verbnya apa? Makankah? Berjalankah? Gitu ya. Melihatkah? Itu kerjaan. Itu adalah pekerjaannya.
atau verb gitu ya. Lalu objek itu apa? Objek itu adalah yang dikerjakan atau yang dilakukan apa, yang orang yang dikerjakan gitu. Maksudnya misalkan ini, saya membaca buku. I read a book. Saya membaca buku. Nah, kalian bisa lihat di sini. Saya membaca buku. Ya. Saya subjek, read verb, yang ini ya verb. A book adalah objek. Jadi buku itu yang dibaca. Jadi objek itu adalah benda yang diperlakukan oleh si subjek atau si I ini ya. Jadi objek itu adalah benda atau sesuatu yang diperlakukan oleh si subjek gitu. Jadi kalau misalkan dibalik, a book buku dibaca oleh saya. Nah, objeknya adalah buku. Itu. Pelakunya yaitu bisa I, bisa we, bisa they, bisa you, bisa she, bisa he, bisa it, atau nama orang. Nama orang itu dari mana? Dari it. Dia berasal dari it. Jadi keluaran dari it itu bisa nama orang, bisa nama benda, bisa nama tempat, bisa nama kota, bisa nama daerah, bisa nama tumbuhan atau binatang, hewan gitu. Nama orang, keseringan nama orang. Nah, kalau ada ketemu nama orang, ya kalau ketemu nama orang itu udah pasti dia it. Dia berasal dari kata it, subjeknya gitu. Nah, jadi nama orang jadi sini ya di subjek. Jadi it ini termasuk subjek ya. It itu bisa nama orang, nama benda, nama sebagainya tadi sudah disebutkan ya. Nah, kalau sudah ketemu nama orangnya, berarti setelah nama orang itu coba kalian cari verbnya, kata kerja. Ingat, kata kerja verb itu tadi ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, yang disuruh di sini ya, diperintahkan di sini adalah cari verb 2-nya atau simple past tense. Kenapa verb 2? Karena verb 2 itu adalah digunakan untuk menceritakan kejadian masa lalu. Verb 2, ingat, verb 2 itu adalah untuk menceritakan kejadian masa lalu. Ya. Cerita-cerita masa lalu, histori, sejarah, itu pakainya verb 2. Nah, biasanya kalimatnya tadi berakhiran ed. Walk it, watch it, melihat, menonton ya. Kemudian apa lagi? Wash it, mencuci. Apa lagi? Atau kata-kata yang tidak beraturan. Kalau misalkan eat, ate, eaten, nah berarti pakainya eat. Sebagai contoh ya, kasih clue deh. Nah, di sini Richard's family was on vacation. Ini adalah ini bukan simple past tense ya. Ini ada rumus lain. Yang diminta di sini adalah simple past tense. Ya, jadi ini enggak apa-apa. Nanti kita pelajari itu ya. Nah, they are Mr. Nah, ini simple present tense sebetulnya. Ya. Yang dicari adalah simple past tense. They, ini kan they subjek, Mr. subjek, they subjek. Nah, kalau udah ketemu subjek, berarti setelah subjek ini pasti ada verb. Nah, coba kalian cari yang verb yang mana. Kalau ketemunya, nah ini nih verb when. Ini adalah verb 2. Asal katanya atau verb satunya itu adalah go. Jadinya verb 2-nya when, verb 3-nya gone. Nah, karena dicari verb 2 jadi when. Ditulis dah ya di sini bawahnya sih when. Gitu. Jadi kunci gitu ya. Cari subjeknya dulu, baru setelah subjek ada verbnya apa enggak gitu. Nah, kalau kalian contoh lihat di sini ya, kalian bisa lihat contoh di sini ya nih, yang ini nih. Kenapa enggak ada subjek, enggak ada verb di sini? Setelah subjek kok pakainya are sama ketemuin lagi? Ya, kenapa? Karena dia di sini adalah bentuknya simple present tense.
Simple present tense bentuknya nominal. Ya, nominal. Jadi kalimat itu ada dua. Ada verbal, ada kalimat, ini kalimat dalam bahasa Inggris ya. Ada verbal, ada nominal. Kalau verbal itu yang ada verb-verbnya. Kayak when, go, gitu ya. Kalau nominal itu menceritakan tentang sifat orang. They are good. Mereka bagus. Nah, ciri-cirinya nominal itu ada kata are atau is. He is good. They are good. She is beautiful. He is handsome. Ya, he is good man. Gitu ya. He is a good man. He is a soldier. Dia adalah seorang tentara. Menyatakan posisi juga. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. He is a student. Dia adalah seorang murid. They are a people. Mereka adalah orang-orang. Nah, gitu. Itu adalah masuknya ke kalimat nominal, ya. Kalau kalimat verbal, I go to school. Saya pergi. Jadi verbal itu adalah tentang melakukan suatu kerjaan. Nah, kalau nominal tentang sifat atau posisi orang. Itu bedanya ya. Paham ya? Nah, udah jelas sekali ini ya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Cari di sini verb 2-nya dari seluruh kalimat ini ya, cari. Dengan caranya tadi yang tadi. Kemudian di sini juga cari di sini nih. Teks 2 cari juga verb 2-nya. Ya. Verb 2-nya yang mana? Cari. Nanti tulis di bawah. Oke. Paham ya? Oke, paham, Bapak yakin. Nah, kalian pintar-pintar ya. Oke, pasti udah jago ya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan setelahnya. Nanti yang tugas cari verb 2 ini ya, kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan ya. Oke, ini sudah finish ya. Oke, kalian kumpulkan hari ini ya, karena kan nggak pakai rumus, nggak dihitung-hitung ya, gampang, cuma dicari aja, cuma mencari kata aja ya, gampang. Oke, dikumpulkan, nanti langsung chat pribadi ke Bapak ya, di kertas lembar boleh, nggak di kertas lembar ya, di LKS-nya difoto, langsung kirim ke Bapak sebagai bukti kalian hadir dan belajar. Kalau nggak ngirim berarti dianggap nggak hadir di absennya ya. Oke, paham ya? Oke, thank you very much for attention. We will see you the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and stay safe ya. Oke, thank you.